Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, saya percaya kita dalam keadaan sehat dan kuat. Mari kita tetap mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Karena keberadaan kita sampai saat ini, semuanya karena kasih sayang Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berikan tema yaitu kewajiban suami dan istri di dalam Tuhan. Sebelum kita membahas tema ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kami percaya, kami sehat, kami kuat, kami ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan mengampuni setiap dosa kesalahan kami, layakkan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terkhususnya Tuhan buat siapapun yang menyaksikan tayangan pada saat ini, Tuhan menolong memberkati, persiapkan hidup mereka, Roh Kudus menolong mereka supaya benih kebenaran firman-Mu Tuhan dapat tertanam dalam hati hidup mereka, sehingga mereka dapat melakukannya dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar tentang kewajiban suami dan istri di dalam Tuhan. Mari saya langsung mengundang Bapak Ibu Saudara buka di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke kita baca ayat yang ke 25 saja. Jadi kita baca dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25 saja. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan, saya akan bacakan buat kita di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Dengan judul perikop, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca serta kita yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang menyaksikan atau dimanapun kita berada, yang melihat tayangan ini, saya akan sama-sama mengajak kita untuk kita sama-sama memperhatikan tentang kewajiban suami dan istri di dalam Tuhan. Nah ada banyak tantangan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen atau rumah tangga Kristen yang melanda hari-hari ini, sehingga membuat keluarga Kristen pudar, membuat keluarga Kristen rapuh, membuat keluarga Kristen tidak bersatu, suami membenci istri, istri tidak hormat lagi kepada suami, anak menjadi anak yang membangkang, tidak patuh kepada orang tua, karena ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan dalam keluarga Kristen. Nah malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kewajiban suami dan istri di dalam Tuhan. Nah kewajiban suami istri dalam Tuhan itu seperti apa sih Bapak Ibu Saudara? Kalau tadi kita sudah baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22, di situ dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu anjuran yang disampaikan kepada setiap pasangan yang sudah menikah. Tetapi bagaimanapun, ada banyak kaum wanita yang masih mempertimbangkan atau menilai bahwa perintah ini kurang sesuai atau tidak relevan dalam kehidupan modern yang sekarang ini. Ini pendapat yang diajukan karena melihat ayat yang ke-22. Dan pendapat yang lain juga mengatakan bahwa perintah ini hanya
mengungkap peran seorang wanita dalam rumah tangga. Tunduk kepada suami, ini interpretasinya sebagai bentuk kepatuhan untuk mendengar tanpa kompromi dan tidak memiliki andil dalam mengutarakan pendapat di tengah urusan rumah tangga. Ini pendapat yang kedua yang dikeluarkan oleh kaum istri atau kaum wanita soal ayat yang ke-22. Dan kalau kita lihat lagi pendapat yang berikut mengatakan begini, bahwa pendapat lain juga menyampaikan bahwa tunduk pada suami berarti memposisikan istri hanya pada perannya mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, urus anak, dan merawat dirinya sendiri. Nah, pendapat inilah yang membuat banyak orang mulai bertanya kembali makna sebenarnya dari Efesus pasal 5 ayat yang 22 tentang istri harus tunduk kepada suami. Karena yang pertama tadi berpendapat bahwa tidak relevan lagi karena sudah zaman modern, itu tidak sesuai lagi. Dan ada yang mengatakan bahwa tunduk kepada suami itu ya seperti kita patuh tapi tidak memberikan kontribusi di dalam, ketika memberikan pendapat tidak boleh, dan tidak mengambil andil bagian dalam memberikan pendapat atau urusan di dalam rumah tangga. Dan yang berikut mengatakan bahwa ketika tunduk kepada suami artinya memposisikan diri hanya mengurus masak, mengurus anak, dan merawat diri saja. Makanya muncul pendapat-pendapat ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam konteks atau ayat Efesus pasal 5 ini, ayat 22 sampai ayat yang ke-25, bagaimana kewajiban istri atau kewajiban suami di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat mengapa sampai Efesus pasal 5 ini muncul. Ternyata di sini Rasul Paulus memulai memberikan nasihat mengenai kewajiban-kewajiban dalam hubungan suami istri satu sama lain sebagai dasar umum untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. Ia menyatakan peraturan ini di dalam ayat yang ke-21. Di situ dikatakan begini, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Orang-orang Kristen atau orang-orang Kristen yang sudah menikah itu harus saling merendahkan diri, mempunyai kerendahan diri dalam, sehingga dapat menanggung beban, tidak meninggikan diri sendiri atau tidak meninggikan diri di atas orang lain, tidak saling ingin untuk menguasai, tetapi orang yang merendahkan diri di dalam kehidupan pernikahan itu wajib supaya kehidupan atau kewajibannya itu dapat terlaksana dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam hal inilah dapat membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh takut kepada Allah, kita sungguh-sungguh takut kepada Dia di dalam hubungan suami istri, di mana ada kerendahan hati dan rasa tunduk satu terhadap yang lain dalam konteks pernikahan. Maka semua kewajiban di dalam segala hubungan dengan suami atau istri dapat terlaksana dengan baik. Bahkan pun kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-22 sampai yang terakhir, Rasul Paulus mulai berbicara mengenai kewajiban suami dan istri. Ia membicarakan hal ini sesuai dengan tata aturan Kristen, dengan menempatkan jemaat sebagai contoh ketaatan istri dan Kristus sebagai teladan bagi kasih suami. Jadi ayat ini dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 itu Paulus ingin menyampaikan supaya jemaat itu menjadi contoh ketaatan istri. Jadi jemaat itu menjadi contoh ketaatan istri dan Kristus sebagai teladan kasih. Kristus sebagai teladan kasih bagi suami. Nah, muncul pertanyaan buat kita Bapak Ibu Saudara, yaitu apa yang menjadi kewajiban suami istri di dalam Tuhan? Orang yang sudah menikah, apa kewajibannya ketika dipersatukan di pelaminan menjadi satu? Alkitab menyatakan bahwa mereka menjadi satu daging, mereka menjadi seia sekata di dalam mengambil keputusan,
tindakan dan saling memahami satu sama lain. Nah, kewajiban apa saja yang harus mereka sadari atau harus mereka alami sehingga hubungan keluarga mereka atau hubungan antar suami dan istri dapat terjalan dengan baik, dengan harmonis. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada keluarga Kristen atau keluarga yang lain tidak harmonis lagi, tidak ada kerukunan lagi, perpecahan antara satu sama lain sehingga ujung-ujungnya mereka minta cerai. Nah, ini yang gawat Bapak Saudara, ini yang berat. Maka itu sebabnya Bapak Saudara, pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat pertanyaan ini. Apa yang menjadi kewajiban suami istri? Kita harus tahu kewajiban suami istri itu apa. Nah, poin yang pertama kita melihat dari sisi istri. Kewajiban istri yaitu kewajiban bagi istri yaitu tunduk kepada suaminya. Di dalam ayat yang ke-22 di situ dikatakan begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi di ayat yang ke-22 di situ dikatakan supaya tunduk kepada suami seperti untuk Tuhan. Lakukan itu untuk Tuhan dengan segenap hati. Nah, kata tunduk ini Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24 di situ menggunakan kata hupotasentai yang berarti ditaklukkan atau berada di bawah kepatuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika istri tunduk kepada suami, dia harus berada di bawah kepatuhan atau dia harus berada di bawah ketundukan suami. Dia harus tunduk kepada suami, mengikuti apa yang menjadi kemauan suami. Dalam hal ini sesuatu yang masih sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketundukan istri termasuk menghormati dan mentaati suami yang berdasarkan atas dasar kasih. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya istri tunduk kepada suami yaitu rasa hormat dan taatnya istri kepada suami itu harus berlandaskan kasih. Bukan karena istri tunduk kepada suami itu karena segan mungkin, atau karena takut, atau karena embel-embel lain, atau mungkin dikasih uang, dikasih permata dulu baru istri mau tunduk kepada suami. Bukan itu. Tetapi di dalam konteks ini di ayat yang ke-22 di situ katakan istri harus tunduk kepada suami, menghormati suami, itu harus berlandaskan kasih, bukan karena ketakutan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi istri harus mengerti betul kewajibannya tunduk kepada suami bukan karena takut. Haleluya. Bagi kaum istri, mari kita harus mengerti kewajiban seorang istri ketika tunduk kepada suami bukan karena takut. Sekali lagi, bukan karena segan, bukan karena ada maunya di belakang baru mau tunduk kepada suami, tetapi harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-24 di situ dikatakan bahwa karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Artinya istri harus tunduk kepada suami, menghormati suami, taat kepada suami dalam segala sesuatu, dan itu harus didasarkan pada kasih. Amin. Haleluya. Istri-istri, mari harus tunduk kepada suami. Suami pulang kerja, jangan langsung diomelin, jangan langsung mana gajinya, mana begini. Tapi karena istri yang tunduk itu harus merawat suami, mungkin bikinkan makanan, siapkan air untuk mandi, ganti pakaian dan sebagainya. Ini adalah salah satu ciri istri tunduk kepada suami, merawat suami. Bukan harus ada uang dulu atau ada sesuatu dulu baru istri mau melakukannya dengan semangat. Tetapi istri yang tunduk kepada suami, ketika suami pulang kerja,
itu dilayani, dibantu apa yang menjadi keperluan suami, didukung, diberikan motivasi, diberikan semangat. Ini ciri-ciri istri yang tunduk kepada suami, mengurus rumah tangga, mengurus anak dengan baik dan benar, mengerjakan apa yang menjadi kewajiban seorang istri. Bukan hanya ngomel saja, tetapi mari lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Amin. Dalam segala sesuatu, mari istri-istri tunduk kepada suami. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus menggunakan kata tunduk dalam konteks ini? Ternyata ada dua alasan penting. Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu Paulus ingin mengajarkan kepada kaum istri kalau tunduk kepada suami harus lakukan itu sama seperti engkau beribadah kepada Allah. Nah, Paulus ini Bapak Ibu Saudara, dia orang Israel. Dia tahu, bahkan pun dia melihat kalau orang Israel itu beribadah kepada Allah, itu harus menundukkan diri sebagai bentuk penghormatan yang tertinggi dan sanjungan kepada Allah yang berkuasa. Jadi Paulus ingin mengajarkan kepada kaum istri, kalau tunduk kepada suami, lakukan itu sama seperti engkau beribadah kepada Allah dengan hormat yang berlandaskan kasih. Paulus melihat betul ketika perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, orang Israel ketika Allah hadir di Gunung Sinai, mereka sujud mukanya ke tanah dan mereka tidak berani mengangkat muka mereka untuk melihat Allah yang berdaulat itu, Allah yang berkuasa itu. Bahkan pun ketika Alkitab menjelaskan ketika mereka mau mendekat ke gunung itu, Alkitab berkata mereka akan mati. Jadi ini yang Paulus ingin ajarkan kepada kaum istri, supaya mereka tunduk kepada suami seperti mereka sedang beribadah kepada Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa itu dengan rasa hormat dan yang berlandaskan kasih. Sebab dengan menundukkan diri kepada suami, istri sedang beribadah kepada Allah. Nah, istri-istri, mari. Mengapa Rasul Paulus ingin memakai kata ketundukan? Karena yang ini, istri-istri tunduk kepada suami, itu berarti mereka sedang beribadah kepada Allah. Mari lakukanlah ini dengan segenap hati. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus menggunakan kata tunduk? Alasan yang kedua, karena suami adalah kepala istri. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak menghargai suaminya lagi. Istri-istri tidak menghargai suaminya lagi, melakukan semaunya sendiri, keluar, pergi dari rumah tanpa pemberitahuan suami, pulang malam, pulang larut pagi, tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya lagi. Mari, harus memposisikan diri, tahu bahwa suami itu adalah kepala, suami itu adalah kepala istri. Jadi mari, istri harus tunduk dan mau dengar-dengaran. Nah, dari pengertian kedua kita melihat bahwa Allah tidak saja menghendaki dan menuntut kewajiban yang mendatangkan kehormatan secara langsung kepadanya, tetapi juga mendatangkan rasa hormat kepada suami. Rasul Paulus ingin memberitahukan mengapa atau alasan mengapa kaum istri harus tunduk kepada suami, karena suami adalah kepala istri. Di ayat yang ke-23 di situ dikatakan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, terkhususnya bagi kaum istri harus mengerti betul mengapa istri harus tunduk kepada suami, karena suami adalah kepala istri. Suami harus menjadi tempat perlindungan dan penghiburan bagi pasangannya. Itulah sebabnya mengapa istri harus menundukkan diri dengan lebih gembira kepada suaminya. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ini adalah gambaran atau contoh di ayat yang ke-24 di situ dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Ada contoh yang nyata, jemaat itu tunduk kepada Kristus. Itu sebabnya istri harus tunduk kepada suami dengan setia dan dengan rendah hati. Demikianlah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, jangkauan batas kekuasaan mereka yang pantas. Dalam segala sesuatu yang diperbolehkan dan sesuai dengan kewajiban kepada Allah. Jadi bagi kaum istri, mari tunduklah kepada suamimu sebagaimana engkau tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana contoh bahwa jemaat itu tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya, karena suamimu adalah kepala engkau. Engkau harus taat kepadanya, engkau harus melayani dan membantu, menjadi penolong yang seiman, menjadi penolong yang sepadan di dalam segala sesuatu. Dan yang berikut, poin yang berikut, kewajiban yang berikut, yaitu kewajiban suami adalah mengasihi istri. Saya akan bacakan buat kita di dalam ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat yang ke-28. Demikian jugalah suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi khusus buat istri tadi tunduk kepada suami. Dan yang berikut khusus buat suami, kewajibannya itu mengasihi istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kata mengasihi ini di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata agapate yang berasal dari kata agapao yang berarti dilimpahkan cintanya atau menaruh kasih sayangnya dengan penuh kepada objek yang tidak ternilai, yang tidak ada nilainya, kepada objek yang seharusnya tidak perlu dikasihani. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa suami harus mengasihi istrinya di dalam segala sesuatu sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara, memang berat, tetapi ini. Kenapa? Karena kata kasih ini muncul 3 kali. Pengertian kasih ini muncul 3 kali. Artinya ada sesuatu makna penting yang Allah ingin sampaikan kepada orang percaya, terkhususnya bagi kaum pria. Itu harus mengasihi istri dengan sepenuh hati, dilimpahkan cintanya dengan segenap hati, menaruh kasihnya kepada istri dengan penuh hati, tidak setengah-setengah atau tidak setengah di sini, setengahnya di sana. Ya Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi kita harus mengasihi istri dengan segenap hati. Nah, perasaan kasih ternyata memiliki sangat khusus. Perasaan kasih tersebut memang sangat khusus dan istimewa yang dikendakinya bagi sang istri. Kasih Kristus kepada jemaat dikemukakan sebagai teladan untuk hal ini, di mana kasihnya merupakan kasih sayang yang tulus, yang murni, tetap walaupun terkadang jemaat yang tidak sempurna selalu melakukan kegagalan untuk mengasihi Allah. Tetapi Allah selalu mengasihi jemaatnya. Ini contoh yang nyata supaya kaum pria atau suami-suami harus mengasihi istri dengan tulus ikhlas. Amin. Seperti begitu besarnya kasih Allah atau kasih Tuhan Yesus terhadap jemaatnya, tanpa ketika ia memberikan dirinya mati gantikan kita. Jadi suami juga harus rela berkorban waktu untuk mendengarkan istri berbicara, tenaga, pikiran. Nah Bapak Ibu Saudara, terkadang suami-suami itu ketika mulai berkorban untuk mendengarkan istrinya berbicara, walaupun mungkin menurut suami itu sesuatu yang biasa-biasa aja, tetapi bagi kaum pria ingat, ini sesuatu yang penting. Istri ketika didengarkan, dia berbicara, suami sebagai pendengar yang setia, itu ada nilai plus, ada nilai tambahan untuk sang suami. Karena apa? Ketika istri didengarkan saat berbicara, istri merasakan
dihargai, istri merasakan diterima, atau ada penolong yang setia, atau suami yang selalu dekat untuk mendengarkan. Ini adalah nilai plus. Jadi Tuhan mau sebagai suami harus berkorban, sama seperti Kristus telah mengorbankan dirinya karena kasihnya kepada kita, orang yang tidak pantas atau orang yang tidak layak untuk diampuni. Tetapi Allah mengasihi kita sehingga dia turun ke dunia, dia mati di atas kayu salib karena cintanya, karena kasihnya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Terkhusus bagi keluarga Kristen, bagi kaum pria, ingat, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi engkau. Jadi biarlah melalui kebenaran firman ini mengingatkan kepada kita, meneguhkan iman kita, meneguhkan kepercayaan kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, Paulus menyebut bahwa kasih suami istri harus sama seperti kasihnya kepada tubuhnya sendiri. Di ayat yang ke-28 yang sudah kita baca, Paulus menegaskan bahwa kasih suami terhadap istrinya seharusnya merefleksikan kesatuan Kristus dan gerejanya. Karena itu kepemimpinan suami harus bersifat melayani, bukan otoriter atas nama statusnya sebagai pemimpin. Jadi suami-suami, ketika engkau memimpin istrimu, memimpin keluargamu, mari harus memimpin melayani yang berlandaskan kasih, bukan otoriter, bukan dengan kekerasan, bukan dengan sesuatu yang keras supaya istri takut kepadamu, supaya istri tunduk kepadamu, tetapi lakukan itu dengan hati yang tulus, ikhlas. Kasihilah istrimu, layanilah istrimu, terus ketika dia tunduk kepada engkau, bukan dia tunduk karena takut, tetapi karena kasih, dia menghormati engkau sebagai seorang suami, sebagai kepala. Jadi kesimpulannya buat kita Bapak Saudara, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dengan kasih sayang yang tulus, ikhlas, istimewa dan luar biasa, seperti yang kamu perbuat bagi dirimu sendiri. Dan istri, hendaklah menghormati suamimu. Menghormati mengandung rasa kasih, rasa hormat yang menghasilkan keinginan untuk menyenangkan, dan juga rasa takut yang membangkitkan sebuah peringatan supaya jangan sampai menyakiti hati suami. Baik istri menghormati suaminya merupakan kehendak Allah dan hukum dari hubungan suami istri. Dan untuk kaum pria, kasihlah istrimu seperti seharusnya Kristus mengasihi engkau. Kristus terlebih dahulu mengasihi engkau. Jadi sebagai suami-suami, mari kasihlah istrimu. Tuhan Yesus memberkati supaya hidup rumah tanggamu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah melalui kebenaran firman ini menolong kita, mengingatkan kepada kita supaya kita yang sudah berumah tangga sebagai istri, tunduklah kepada suamimu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Dan suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus terlebih dahulu mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan buat kami melalui pengkalimatan kosakata yang terbatas, tetapi biarlah Engkau yang tidak terbatas itu Tuhan selalu berbicara dalam kehidupan rumah tangga Kristen dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang menyaksikan, Tuhan memberkati. Mereka yang sedang melihat tayangan ini, diberkati oleh Tuhan keluarga mereka, supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, mengetahui kewajiban mereka. Istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, tidak menuntut satu sama lain, tetapi mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga semuanya mereka lakukan untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Berkati keluarga-keluarga Kristen yang ada, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan menyerahkan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan yang mendengar. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat menolong kita untuk kita dapat berjalan sesuai dengan pimpinan dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.